Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Nabasa dengan NIM 124090310501138 dari Prodi Sistem Informasi mahasiswa semester 2. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang berjudul Teknologi Jaringan Memahami LAN, WAN, MAN, and Wireless Modern. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, jadi pendengar diharapkan dapat memahami konsep dasar LAN, WAN, dan MAN. Yang kedua, pendengar diharapkan nantinya dapat mengetahui perbedaan ketiganya. Dan yang terakhir, diharapkan pendengar dapat mengenal teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan 5G. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan tujuan utamanya untuk saling berbagi data dan sumber daya seperti printer, file, bahkan koneksi internet. Nah, dengan adanya jaringan komputer, kita tidak perlu lagi memindahkan data menggunakan flash disk atau perangkat eksternal lainnya. Semua bisa langsung dibagikan melalui koneksi jaringan. Selain itu, jaringan komputer juga membantu mempermudah komunikasi antar pengguna dan mempercepat proses kerja, juga meningkatkan efisiensi. Nah, tipe jaringan komputer itu sendiri dibedakan berdasarkan dua hal utama, yaitu cakupan wilayah dan teknologi yang digunakan. Nah, maksudnya cakupan wilayah itu adalah misalkan jaringan lokal atau LAN dan jaringan antar kota atau negara WAN. Terus, kalau yang dimaksud dengan teknologi yang digunakan, itu tuh seperti jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Nah, jadi bisa disimpulkan jaringan komputer memungkinkan semua perangkat saling terhubung, bekerja sama, dan bertukar informasi secara cepat dan efisien. Oke, sekarang di slide ini kita akan membahas tentang LAN atau Local Area Network. Jadi, LAN adalah jenis jaringan komputer yang memiliki jangkauan wilayah yang terbilang kecil. Biasanya digunakan di area terbatas seperti dalam satu gedung, sekolah, kantor, atau bahkan di dalam rumah. Nah, contohnya di sini ada nih, yaitu jaringan di laboratorium komputer, yang dimana semua komputer saling terhubung ke satu server atau ke satu jaringan utama agar bisa berbagi file dan juga mencetak dokumen ke printer yang sama atau terhubung ke internet. Nah, keunggulan dari LAN ini adalah memiliki kecepatan transfer data yang tinggi dan biaya
instalasi, serta pemeliharaannya yang relatif rendah. Karena itu, LAN sangat cocok digunakan untuk keperluan internal yang tidak membutuhkan koneksi jarak jauh. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau LAN ini sangat ideal untuk lingkungan yang luas wilayah kecil untuk menghubungkan beberapa perangkat agar bisa bekerja lebih efisien. Oke, next slide. Kita akan bahas tentang WAN atau Wide Area Network. Jadi, WAN adalah jaringan komputer yang mencangkup area yang sangat luas. Bahkan bisa menghubungkan komputer yang berada di antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Berbeda dengan LAN yang hanya terbatas dalam satu lokasi kecil. WAN membutuhkan infrastruktur telekomunikasi seperti kabel bawah laut, satelit, dan jaringan milik penyedia layanan internet atau yang biasa disebut ISP untuk menghubungkan jaringan yang berjauhan. Nah, contohnya adalah WAN itu sendiri atau bisa kita bilang internet itu sendiri. Jadi, internet menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, sehingga kita bisa mengakses informasi, mengirim email, dan berkomunikasi dari mana saja. Nah, karena skala dan infrastrukturnya besar, WAN cenderung lebih kompleks dan biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan LAN. Tapi manfaatnya juga jauh lebih luas karena bisa digunakan untuk koneksi global. Oke, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang MEN atau Metropolitan Area Network. Jadi, MEN adalah jenis jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN. Tetapi tidak sebesar WAN. Biasanya jaringan ini digunakan untuk menghubungkan komputer atau jaringan LAN di dalam satu kota atau wilayah metropolitan, seperti kampus besar atau kantor cabang perusahaan di beberapa lokasi dalam kota yang sama. Nah, contoh yang sering ditemui adalah jaringan antar cabang bank dalam satu kota. Nah, dengan MEN ini, data dari semua cabang bisa terpusat di satu server kota, sehingga proses transaksi dan komunikasi antar kota menjadi lebih cepat dan efisien. MEN biasanya menggunakan jaringan fiber optik atau sambungan nirkabel khusus dan pengelolaan biasanya dilakukan oleh perusahaan sendiri atau bekerja sama dengan penyedia layanan jaringan. Nah, jadi MAN ini berada di tengah-tengah antara LAN dan WAN. Cocok untuk organisasi yang punya banyak lokasi dalam satu area kota. Oke, sekarang kita lanjut ke perbedaan LAN, MAN, sama WAN. Nah, ini terbagi jadi aspek, yaitu jangkauan, kecepatan, sama biaya. Tadi udah jelasin kalau misalkan biaya LAN lebih rendah, MAN sedang, WAN tinggi. Terus ini fungsinya juga ada nih jangkauannya dari gedung, kota, metropolitan, sampai antar kota atau negara. Oke, sekarang kita lanjut ya guys ke next slide. Yaitu kita akan membahas teknologi wireless. Nah, wireless sendiri itu berarti tanpa kabel. Artinya, perangkat bisa saling terhubung dan bertukar data tanpa perlu menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang radio. Nah, teknologi wireless ini sangat umum kita gunakan sehari-hari. Contohnya,
Ada WiFi yang digunakan untuk menghubungkan laptop atau HP ke internet. Terus ada Bluetooth yang biasa digunakan untuk menghubungkan headset, speaker, atau mentransfer file antar perangkat. Dan juga ada yang namanya 5G, yaitu jaringan seluler generasi terbaru yang menawarkan koneksi internet super cepat terutama di perangkat mobile. Nah, kelebihan dari teknologi wireless ini adalah fleksibilitas dan kemudahan dalam pemasangan. Karena tidak perlu menarik kabel kemana-mana, tapi tentu saja juga ada kekurangan, seperti gangguan sinyal atau jangkauan yang terbatas, tergantung perangkat dan kondisi lingkungan. Jadi, intinya tuh wireless mempermudah kita untuk tetap terhubung di mana saja tanpa harus bergantung pada kabel. Nah, sekarang di slide selanjutnya kita akan bahas yang namanya teknologi WiFi. Nah, jadi WiFi ini kepanjangan dari wireless fidelity. Nah, WiFi adalah salah satu jenis teknologi wireless yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet tanpa kabel. Biasanya, WiFi ini digunakan di rumah, kantor, sekolah, dan kampus karena mudah diakses dan praktis. Dengan satu router WiFi saja, kita bisa menghubungkan banyak perangkat seperti laptop, HP, atau tablet ke jaringan ke internet. Nah, kecepatan WiFi ini sangat tinggi guys, bahkan bisa mencapai ratusan Mbps, tergantung pada versi atau standar yang digunakan. Misalnya ada WiFi 4, WiFi 5, bahkan ada juga sekarang WiFi 6 yang lebih baru dan lebih cepat. Namun, kecepatan juga bisa dipengaruhi oleh jarak dari router dan jumlah pengguna dalam jaringan. Nah, jadi WiFi sangat penting dalam kehidupan, guys, karena memungkinkan kita tetap online dengan mudah tanpa kabel. Terus kita lanjut ke teknologi Bluetooth. Nah, jadi Bluetooth adalah salah satu teknologi wireless yang dirancang untuk koneksi jarak pendek, biasanya sekitar 10 meter, guys. Nah, Bluetooth sering digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset, keyboard, mouse, speaker, dan juga untuk mentransfer file antar perangkat seperti HP dan laptop. Nah, keunggulan utama Bluetooth adalah hemat daya dan koneksinya yang cepat. Artinya, perangkat bisa terhubung secara otomatis tanpa perlu kabel dan tetap efisien dalam penggunaan baterai, meskipun jangkauannya terbatas dibandingkan dengan Wi-Fi. Bluetooth sangat cocok untuk penggunaan pribadi dan perangkat yang sering dipakai sehari-hari. Nah, sekarang kita bakal bahas ini, guys, tentang teknologi 5G. Nah, jadi 5G adalah singkatan dari generasi kelima jaringan seluler yang merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya seperti 4G. Nah, kelebihan utama 5G ini adalah kecepatannya yang sangat tinggi, guys. Terus, latensinya juga yang sangat rendah. Nah, karena kemampuannya ini, 5G mendukung banyak teknologi canggih seperti IoT, yaitu Internet of Things, di mana banyak perangkat bisa saling terhubung secara otomatis. Terus ada juga namanya kendaraan otomatis atau mobil tanpa pengemudi yang membutuhkan komunikasi real time. Dan juga ada namanya streaming video berkualitas tinggi seperti 4K atau bahkan lebih daripada 4K tanpa yang ada namanya buffering. Nah, dengan 5G kita bisa menikmati koneksi super cepat, lebih stabil, dan siap untuk teknologi masa depan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kesimpulan, guys. Nah, jadi sebagai kesimpulan, pertama, jaringan
LAN, MAN, dan WAN masing-masing memiliki perbedaan utama, terutama dari segi jangkauan dan biaya. Nah, dari LAN itu sendiri, atau bisa kita sebut local area network, biasanya digunakan untuk area kecil seperti rumah atau kantor dengan biaya yang lebih rendah. Sedangkan MAN atau Metropolitan Area Network mencangkup wilayah kota dan lebih mahal dibandingkan dengan LAN. Sementara itu, WAN atau Wide Area Network memiliki jangkauan yang paling luas seperti jaringan antar negara dan tentu memerlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunannya. Nah, kedua, kita juga melihat bahwa teknologi wireless berkembang sangat cepat. Contohnya, untuk koneksi lokal, sekarang kita banyak menggunakan namanya Wi-Fi. Sedangkan untuk cakupan yang lebih luas, kita sudah masuk ke era 5G yang menawarkan kecepatan tinggi dan koneksi yang lebih stabil. Nah, yang terakhir di era digital seperti sekarang, pemahaman tentang jaringan menjadi sangat penting, guys. Karena baik untuk kemudian pribadi maupun dalam pengembangan teknologi baru, kita perlu memahami cara jaringan bekerja agar bisa memanfaatkannya secara optimal. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.